Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran kita pada pagi hari ini anak-anak, sebaiknya kita berdoa dahulu yang dipimpin oleh saudara Roy. Sebelum kita mulai pembelajaran, pada baiknya kita berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nah, di sini ada yang tidak ada. Siapa? Oh, Sini sana main juga, Pak. gimana itu? Di Liburan, Pak. bulan. Iya, Pak. Tapi belum kita kenapa liburan? Sama keluarganya, Pak. Di sini kita mempelajari tentang bangun ruang sisi kanan. Di sini kita mempelajari tentang bangun ruang sisi datar, yaitu tentang prisma segitiga. Ada yang tahu di sini bagaimana gambaran dari prisma segitiga? Ada segitiganya, Pak. Yang ini, Pak. Oh, kepada Leo dikerjakan. Ya, betul. Ini tentang kepada. Ini adalah contoh dari prisma segitiga, yang dimana prisma segitiga itu memiliki volume. Itulah nanti yang kita akan pelajari di sini. Yang kita akan pelajari di sini, yang pertama itu mengenal apa itu prisma. Kita akan pelajari bagaimana prisma itu, bentuk prisma. Lalu yang kedua itu menghitung luas permukaan prisma. Luas permukaan prisma itu ini segitiganya, ini itulah luas permukaan prisma. Dan satu lagi itu kita akan menghitung volumenya. Volumenya itu yang di dalamnya. Seperti kalau misalnya kita menghitung volume dari suatu ruangan kelas kita. Nah, jadi yang di dalam kita hitung itu dalam kelas itu. Kita nggak menghitung isi luarnya, tapi isi dalamnya. Itulah yang disebut dengan volume. Yang pertama itu kita akan di sini akan mempelajari tentang mengenal tentang prisma. Prisma itu adalah bangun ruang yang terdiri dari sisi-sisi datar. Yang dimana dimaksud dengan sisi-sisi datar? Sisi datar. Jadi kalau inilah contoh prisma yang disebut dengan sisi datar itu ini. Jadi kalau kayak ini pun dia adalah prisma segitiga, ini pun dia adalah prisma segitiga, ini pun dia adalah prisma segitiga. Kan? Iya, Pak. Jadi di sini inilah yang disebut dengan bangun ruang sisi datar. Jadi volume itu ini yang di dalam ini. Misalnya kita buat ini, nah yang di dalam ini itulah volume. Volume dari sebuah prisma tersebut. Baru prisma itu memiliki dua alas yang sejajar. Ada yang tahu maksud dari dua alas yang sejajar? Prisma, katanya prisma itu gambar prisma yang dibuat tadi oleh Badeo. Jadi di sini tidak menyebutkan dua alas yang sejajar. Di mana di sini dua alas yang sejajar? Segitiganya, Pak. Nah, ini dua alas yang sejajar.
Jadi kalau misalnya kita buat gambar prisma kayak gini, ini kan gambar apa ya? Ini bisa dilihat di alasnya. Ini bisa alasnya, itu bisa alasnya. Paham? Paham, Pak. Berarti paham? Paham, Pak. Jadi tentang prisma masih ada yang apa? Yang bingung kayak gitu, yang tentang pengertian prisma. Prisma adalah bangun ruang yang terdiri dari sisi data dengan dua sisi sejajar dan kongruen yang terletak sebagai alas dan atap. Sebagai alas dan atap. Sisi-sisi tegaknya berbentuk persegi panjang. Ini dari yang panjang. Panjang. Kalau misalnya kita coba, misalnya ini satu, dia kan berbentuk persegi panjang nih. Jadi berbentuk persegi panjang dan jajar jenjang. Prisma memiliki variasi yang berbeda-beda tergantung pada bentuk alas dan atapnya. Nah, jadi prisma ini juga enggak cuma prisma segitiga yang ada. Prisma segi 5 ada. Kalau misalnya nanti prisma segi 5 ini di sini. Jadi dia itu disebut dengan dia itu prisma segi 5. Sisinya ini kan 1, 2, 3. Kalau segi 5 nanti 1, 2, 3, 4, 5. 5 nanti karena Bapak ini membuat prisma segitiga biar simpel dia apanya ya kan. Nah, yang kedua itu di sini kita akan pelajari luas permukaan prisma. Untuk menghitung luas permukaan prisma kita perlu menghitung luas setiap sisi prisma. Jadi kalau kita mau menghitung luas permukaan prisma itu ini semua sisinya kita hitung. Kita akan menghitung setiap sisi prisma dan menjumlahkannya. Selain itu, kita juga harus menampakkan luas dari dua sisi yang kongruen. Bawahnya harus kita tambahkan biar tahu kita luas permukaan prisma itu ini semua yang kita berapa. Nanti ada nanti soal akan kan atau tugas rumah untuk memperdalam apa kalian ingatan kalian nanti tentang pelajaran kita kali ini. Rumus luas permukaan prisma itu luas permukaan prisma sama dengan untuk mencari luas permukaan prisma ini itu luas alas ditambah jumlah luas semua sisi dan luas atap. Luas alas ditambah Kali luas semua sisi ditambah luas atap. Ya, yang disebut dengan luas alas ini alas. Kita akan menghitung luas alas ini. Luas alas ditambah dengan luas jumlah semua sisinya. 1, 2, 3 tambah dengan nanti luas ini sama luas atapnya yang ini. Kalau misalnya kita hitung luas alasnya itu sama dengan luas atapnya karena ini prisma segitiga sama dia luas atapnya sama luas atapnya itu. Kalau jumlah luas alasnya misalnya kita buat nanti 15, jadi luas atapnya juga 15.
luas alas dari prisma kita ini segitiga. Untuk mencari luas alasnya nanti kembali kita ke segitiga balik. Curi-curi dan curi-curi dia masih apa dia masih fokus kan? Jadi inilah untuk mencari luas permukaan dari prisma. Selanjutnya volume prisma. Yang dimana tadi volume prisma itu yang ini, yang di dalam ini dia volume dari prisma. Mencari volume prisma itu luas alas kali tinggi volume dengan luas alas dikali tinggi. Koji, kenapa? Tertidur? Kenapa? Kalau enggak, apa lu cuci muka? Enggak? Ya, Mas. Apa luas alasnya segitu juga luas atapnya. Jadi luas alas atau luas atap lalu dikalikan dengan tinggi dari prisma, tinggi lagi. Kita kalikan dengan tinggi. Misalnya luas alasnya 15, tingginya misalnya 15 kali. Tapi enggak begitu nanti, ada nanti dulu. Misalnya luas alasnya dipangkat 3 kan begitu. Karena dia kan 3 sisi dia. Nah, tingginya dikali 3, pangkat 3. Nah, dia ini 3 sisi. Lah, mengerti? Baleo mengerti? Puspa mengerti? Ngerti, Pak. Mengerti. Amin. Bisa Bapak buat soal untuk kalian jawab atau kita buat contoh soal dulu tak? Bawa buku semuanya kan? Bawa. Siapa yang nggak bawa buku? Balik, Pak. Baleo. Baiklah, di sini kita akan membuat contoh soal. Yang dimana itu soalnya di sini hitunglah permukaan dan volume prisma segitiga seperti bentuk di bawah ini. Di sini kita buat contoh soal kan? Hitunglah luas permukaan dan volume prisma segitiga seperti bentuk di bawah ini. Tinggal kita buat contoh. Ini bisa ini. Permisi. 5 menit. Yang mempunyai ketiga panjang sisi alas masing-masing 6 cm. Jadi panjang sisi alasnya itu ini. Ini 6 cm. Baru tinggi dari prisma itu 15 cm. Ini 15 cm. Yang ditanya itu di sini luas permukaan dan volume prisma. Jadi kita mencari luas permukaan yang ini sama volume. Yang mana tadi untuk mencari luas permukaan itu ini. Untuk mencari luas permukaan prisma. Dari volume dari alas dan tinggi kali tinggi itu ini. Dari volume dari prisma itu. Gimana? Ada yang berani untuk jawabnya atau ada yang mau? Koji, bisa? Untuk soal Pak belum kita. Atau suruh gimana tahu kan udah belajar yang tadi di rumah kan itu bisa. 14 kali Iya, ini. berarti 2 ini. Ya.
Iya, ini juga kan sama dengan prisma. Ini lah alasnya. Ini yang alas dari alas bawah ini. Jadi Pak Cang, betul Pak. Misalnya. Nah, itu yang luas permukaannya, kalau permukaannya nggak menjauh. Lumayan. Ya, permukaannya luas alas dari ya. Tapi ini Pak bukan yang belum ini Pak. Ini kan ini Pak. Nah, ya ini dua setengah sisi. Tapi ini 15 di kali berapa sih? Ya. Pak, jadi Pak. Pak, bunyi bel Pak. Udah be. Jadi ini ini Iya Pak, dan kita lanjut. Minggu depan kita lanjut ini. periksa dulu Pak. Ya, periksa dulu, baru ini kita. Ini Kenapa? sudah dapat 6. Cuma alas tadi 2 ya Pak. Ini kan alasnya. Enggak. Ini bukan yang ininya 6 cm, tapi ininya. Kok kalau ini buat misalkan Itu 4 tadi itu. Ini misalnya 6 cm, ini segitiga dikali 2. Kan 2 segitiga. Jadi bisa itu nanti kita tulis di sini. Sini, gitu ya. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Tapi segitiga atas ini kan? Iya. Jadi yang ininya itu yang 6 cm itu bukan ininya, tapi ininya. sisinya Iya. Makanya nanti kalau nanti rumus itu segitiga, karena kan dia kan nggak kita buat lagi itu nanti luas alas kita balas atas, kalau usah gitu segitiga, karena dia kan segitiga, dua segitiga, segitiga pangkat 2 kan enggak, ya kan? Karena kalau kita buat misalnya segitiga pangkat 2, misalnya apa yang nanti 6 kali 6 36, 6 tambah 6 tambah 6 18, 6 tambah 6 tambah 6 18. Paham Roy? Jadi karena waktunya juga udah istirahat, jadi ini tugas rumah yang Bapak buatkan.
Untuk yang lain itu lebih gimana? Lebih semangat ya belajarnya ya. Nah, kita yang kata orang itu manjat wajada. Sekarang sungguh-sungguh. Jadi kalian bersungguh-sungguh dalam belajar, pasti kalian akan dapat. Entah bagaimanapun itu kalian bencinya kepada pelajaran itu, kalian bersungguh-sungguh untuk belajarnya pasti. Iya Pak. Baiklah, kita tutup. Kita akhiri dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah.